Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izinkan di sini saya akan menjelaskan mengenai studi kelayakan bisnis pariwisata perusahaan Next Stop Tour dengan proyek Jawara City Hop On yang akan dipresentasikan oleh saya sendiri, Nurul Hikmah, serta ada rekan saya, Dea Ferima, dan Anissa Andrianti, serta Salsabila. Untuk profil perusahaan, PT Next Stop Tour merupakan perusahaan yang entitas swasta yang bergerak di bidang manajemen transportasi dan konsultasi destinasi yang memiliki rekam jejak kuat dalam pengelolaan angkutan wisata berbasis pengalaman. Dalam struktur kerjasama ini, Dinas Perhubungan bertindak sebagai pemilik aset yang menyediakan armada, sementara PT Next Stop Tour bertanggung jawab penuh atas rekrutmen SDM profesional, pelaksanaan perawatan rutin, serta hak eksklusif untuk mengelola potensi pendukung komersial dari iklan dan layanan khusus guna mendukung biaya operasional secara mandiri. Nah, untuk latar belakang proyek kami dengan nama Jawara City Hop On, yang merupakan inisiatif strategis dalam kerangka pengembangan pariwisata perkotaan atau urban tourism yang difokuskan pada revitalisasi dan optimalisasi operasional armada bus milik pemerintahan Kota Tangerang, yaitu bus jalan-jalan wisata rakyat Tangerang atau yang biasa dikenal sebagai Bus Jawara. Di bawah naungan Dinas Perhubungan yang bersinergi dengan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata, proyek ini memosisikan Bus Jawara lebih dari sekedar moda transportasi publik konvensional, melainkan sebagai atraksi wisata bergerak atau mobile attraction yang menjadi etalase utama wajah kota. Inisiatif ini hadir untuk menjembatani kesenjangan konektivitas antar destinasi wisata yang tersebar, mengubah pola pergerakan wisatawan yang sebelumnya terfragmentasi menjadi satu kesatuan perjalanan yang terintegritas. Lalu, tulang punggung Jawara City Hop On bertumpu pada integritas teknologi digital yang dikelola melalui aplikasi Tangerang Live pada fitur Abang Jawara. Sistem ini berfungsi sebagai user interface bagi wisatawan untuk melakukan reservasi tiket, memantau ketersediaan kursi, dan melihat riwayat perjalanan. Dari sisi manajemen atau back-end, sistem ini menyediakan data waktu nyata atau real-time mengenai posisi GPS setiap armada bus yang sedang beroperasi. Hal ini memungkinkan petugas pengendali operasional di kantor dinas untuk memantau ketepatan waktu kedatangan bus di setiap halte dan mengambil keputusan cepat apabila terjadi keterlambatan akibat macet. Selain itu juga, sistem tiket berbasis kode QR digunakan untuk validasi penumpang saat menaiki bus menggantikan sistem tiket kertas konvensional yang boros dan rawan pemalsuan. Nah, kami juga menggunakan sistem hop on hop off yang merupakan memungkinkan wisatawan naik dan turun di destinasi pilihan sepanjang rute sehingga dapat menikmati perjalanan secara fleksibel sesuai minat dan waktu kunjungan. Untuk menjamin keterlibatan dan kepuasan pengguna, Jawara City Hop On menerapkan standar prosedur operasional atau SOP pelayanan yang ketat. Proses dimulai dari tahap perjalanan, di mana calon penumpang wajib melakukan reservasi kursi melalui aplikasi. Setelah mendapatkan bukti tiket digital, penumpang diwajibkan hadir di titik kumpul atau halte minimal 15 menit sebelum jadwal keberangkatan. Tahap selanjutnya adalah proses boarding, di mana petugas operasional melakukan pemindaian kode tiket dan mengarahkan penumpang ke kursi yang tersedia. Selama perjalanan, pemandu wisata atau tour guide memegang kendali penuh atas alur informasi dan keselamatan penumpang, termaksud memberikan analisis sejarah dan memastikan tidak ada anggota tubuh penumpang yang keluar dari area bus saat kendaraan berjalan. Perjalanan diakhiri dengan penurunan penumpang di titik yang sama dengan keberangkatan atau di halte drop-off yang telah ditentukan dalam rute. PT Next Stop Tour dibangun di atas 3 pilar konsep utama yang saling menopang untuk menciptakan pengalaman wisata yang komprehensif. Yang pertama ada armada tematik unik atau The Retro Modern Experience yang menggunakan armada bus berukuran besar dengan desain khusus bergaya retro futuristik yang menjadi ciri khas visual kota Tangerang. Keunggulannya terletak pada konfigurasi kabin ganda, yaitu area depan terdapat full AC untuk kenyamanan maksimal, yang kemudian di area belakang merupakan
open deck atau terbuka tanpa kaca. Nah, desain Hybrida ini memberikan fleksibilitas pengalaman bagi 32 penumpang untuk menikmati kenyamanan sekaligus sensasi panorama kota imersif yang secara leluasa. Yang kedua ada konektivitas rute strategis atau Integrated City Loop yang merupakan operasional bus ini melayani rute sepanjang 13,4 km yang dirancang sebagai koridor ekonomi yang merajut simpul wisata utama. Nah, perjalanan dimulai dari titik nol di Taman Elektrik, kemudian melintasi kawasan bersejarah dan ruang terbuka hijau seperti Taman Gajah, Masjid Kalipasir, sampai pusat sentra kuliner unggulan kawasan Laksa dan Pasar Lama. Kemudian, rute ini juga menerapkan sistem hop-on hop-off yang terbatas dan memungkinkan wisatawan turun di destinasi pilihan untuk berbelanja atau berrekreasi, lalu dilanjutkan perjalanan dengan armada berikutnya. Kemudian yang ketiga ada digitalisasi layanan atau Smart Tourism Service yang merupakan manajemen reservasi dan penjadwalan terintegritas penuh dalam ekosistem Tangerang Life melalui fitur Abang Jawara yang merupakan sistem transformasi layanan publik konvensional yang menjadi layanan digital yang modern. Nah, memberikan kepastian jadwal bagi wisatawan, minimalisir antrian fisik, serta memungkinkan pengelola untuk memantau data okupansi secara real-time guna pengambilan keputusan operasionalnya akurat. Nah, dari implementasi 3 pilar konsep tersebut memiliki nilai strategis yang lebih luas daripada sekedar penyediaan sarana transportasi. Keberadaan bus Jawara berfungsi sebagai katalisator ekonomi rakyat atau economic enabler, meskipun beroperasi dengan skema layanan publik tanpa pungutan biaya tiket. Proyek ini didesain untuk menciptakan dampak ekonomi berganda atau multiplier effect dengan menghubungkan wisatawan langsung ke pusat-pusat kuliner dan juga tempat-tempat sejarah. Bus Jawara juga mengonversi mobilitas pengunjung menjadi transaksi ekonomi real bagi masyarakat lokal. Nah, untuk wilayah operasional atau rute perjalanan Jawara City Hop-on ini mencakup 13,4 km yang dirancang secara strategis untuk menghubungkan berbagai simpul wisata utama. Nah, titik awalnya itu ada di Taman Elektrik Puspom Kota Tangerang yang berada di pusat pemerintahan Kota Tangerang, dan juga terdapat Masjid Raya Al-Azam. Kemudian pemberhentian selanjutnya ada di Taman Gajah Cikokol yang merupakan kawasan pendidikan Cikokol yang tepatnya berada di pusat Kota Tangerang. Kemudian ada Masjid Kalipasir yang merupakan sejarah religi dan juga dekat dengan Vihara Pontekpio. Kemudian ada juga Jembatan Brendeng di Sungai Cisadane sebagai salah satu ikon Kota Tangerang. Kemudian di pusat yang terakhir ada di Pusat Kuliner Pasar Lama Tangerang yang merupakan pusatnya kuliner yang dengan berbagai macam kuliner yang ada di sana. Nah, dari titik nol tersebut menyusuri rute dan juga pemilihan rute ini didasarkan pada analisis kepadatan lalu lintas dan nilai estetika visual kawasan yang memastikan bahwa perjalanan wisata tidak hanya efisien dari segi waktu, tapi juga memberikan pengalaman visual terbaik bagi penumpang di sepanjang lintasan. Nah, untuk rencana jadwal operasional, pengaturan jadwal Jawara City Hop-on disusun dengan mempertimbangkan karakteristik permintaan pasar yang berbeda antara hari kerja dan hari libur. Jadwal ini bersifat tetap namun fleksibel dalam kondisi tertentu seperti adanya penutupan jalan atau acara kenegaraan. Nah, di sini ada 3 jadwal, yaitu Senin sampai Jumat di weekday. Kami beroperasi di jam setengah 4 sore sampai jam 6 sore. Nah, terdapat 2 trip per unit dengan estimasi waktu 45 sampai 60 menit. Kemudian untuk di weekend-nya, di Jumat, Sabtu, Minggu, dan libur nasional, kami beroperasi di jam 8 pagi sampai jam 6 sore dengan 4 trip per unit dengan estimasi waktu 60 sampai 90 menit. Kemudian untuk layanan khusus charter, kami menyediakan waktu yang sesuai permintaan dan kondisional di jam 8 sampai jam 2 siang. PT Next Stop Tour dengan Project Jawara City Hop-on memiliki visi misi
menjadikan bus Jawara sebagai ikon transportasi wisata perkotaan yang modern, inklusif, dan berkelanjutan. Gunanya untuk mewujudkan kota Tangerang sebagai destinasi unggulan yang berdaya saing, serta menjadi penggerak utama pertumbuhan ekonomi kerakyatan berbasis potensi lokal. Kemudian misinya yang pertama menyelenggarakan layanan transportasi wisata kota atau city tour yang aman, nyaman, dan berstandar pelayanan prima dengan mengedepankan nilai-nilai kearifan lokal. Yang kedua, mengoptimalkan pemanfaatan teknologi digital melalui integrasi aplikasi Tangerang Live untuk menjamin kemudahan akses, kepastian jadwal, dan efisien manajemen operasional. Yang ketiga, memperkenalkan keragaman destinasi wisata kota, mulai dari situs sejarah, taman tematik, hingga sentra kuliner, melalui rute perjalanan yang strategis dan edukatif. Yang keempat, mendorong pemerataan dampak ekonomi pariwisata dengan menciptakan konektivitas langsung antara wisatawan dan sentra-sentra UMKM di sepanjang jalur lintasan. Yang kelima, mewujudkan tata kelola aset pemerintah yang transparan dan akuntabel guna menjaga keberlanjutan operasional armada jangka panjang tanpa membebani masyarakat. Sejalan dengan profil layanan yang inklusif, Bus Jawara dirancang untuk melayani berbagai lapisan masyarakat dengan karakteristik dan motivasi perjalanan yang beragam. Segmentasi target pasar utama yang menjadi fokus pelayanan proyek ini, yang pertama wisatawan lokal Tangerang, karakteristik dan motivasinya keluarga dan warga lokal, untuk semua kalangan yang mencari rekreasi hemat dan aksesibel di akhir pekan. Yang kedua, wisatawan Jabodetabek, karakteristiknya wisatawan short trip di rentang usia 20-45 tahun yang mencari kuliner dan spot foto Instagramable. Kemudian pelajar dan institusi pendidikan, karakteristiknya kelompok sekolah yaitu TK, SD, ataupun universitas yang melakukan kegiatan field trip atau studi wisata sejarah. Selanjutnya wisatawan transit atau mancanegara. Karakteristiknya penumpang Bandara Soekarno-Hatta dengan waktu tunggu transit sepanjang lebih dari 4 jam. Kemudian komunitas dan milenial, yaitu karakteristiknya konten kreator, komunitas fotografi, dan pegiat sejarah yang mencari konten visual unik. Analisis SWOT digunakan untuk mengevaluasi posisi internal dan eksternal proyek Jawara City Hop-On guna merumuskan strategi keberlanjutan yang tepat sasaran. Yang pertama ada strength atau kekuatan. Kekuatan fundamental dari proyek ini terletak pada statusnya sebagai program prioritas pemerintah yang didukung penuh oleh APBD, menjadikannya layanan bebas biaya yang sangat inklusif dan memiliki daya tarik masif bagi semua segmen ekonomi. Selain itu, desain armada yang unik, bergaya retro, serta rute yang secara eksklusif menghubungkan ikon-ikon utama kota memberikan proposisi nilai yang kuat sebagai atraksi wisata visual. Keunggulannya adalah integrasi sistem reservasi digital melalui aplikasi Tangerang Live yang telah memiliki basis pengguna besar di Kota Tangerang, memudahkan penetrasi pasar tanpa biaya promosi yang tinggi. Yang kedua, weakness atau kelemahan. Kelemahan internal yang paling signifikan adalah keterbatasan jumlah armada yang hanya berjumlah 6 unit, yang seringkali tidak mampu menampung lonjakan permintaan pada akhir pekan, mengakibatkan antrian panjang dan potensi kekecewaan pengunjung. Selain itu, ketergantungan penuh pada anggaran pemerintah menciptakan risiko rigiditas operasional di mana perawatan atau perbaikan armada harus menunggu siklus pencairan anggaran yang dapat berdampak pada penurunan kualitas layanan sewaktu-waktu. Fleksibilitas rute yang kaku juga menjadi kendala bagi wisatawan yang ingin mengunjungi destinasi spesifik di luar jalur resmi. Yang ketiga, opportunities atau peluang. Peluang eksternal terbesar datang dari tren hyperlocal tourism atau wisata dalam kota yang meningkat pesat. Pasca pandemi, di mana masyarakat mencari hiburan yang dekat dan terjangkau, terdapat juga peluang besar untuk menjalin kemitraan strategis dengan sektor wisata melalui skema sponsorship atau branding pada badan bus untuk menciptakan sumber pendapatan alternatif non-APBD. Lebih jauh, segmen wisata edukasi sekolah atau field trip merupakan pasar potensial yang dapat dioptimalkan pada hari kerja untuk mengisi kekosongan okupansi di jam-jam sepi.
Kemudian yang terakhir, threats atau ancaman. Ancaman utama bagi keberlangsungan proyek adalah kondisi lalu lintas Kota Tangerang yang semakin padat, yang dapat mengacau jadwal perjalanan dan mengurangi kenyamanan wisatawan di atas bus. Risiko lainnya adalah potensi perubahan prioritas kebijakan anggaran daerah yang dapat mengurangi alokasi dana operasional atau pemeliharaan. Selain itu, perkembangan agresif layanan transportasi daring dengan promo harga murah dapat menjadi substitusi yang menarik bagi wisatawan, mengutamakan kecepatan di atas pengalaman. Nah, untuk analisis karakter persaingan yang dihadapi oleh Jawara City Hop-on bersifat asimetris dan tidak langsung. Dalam konteks penyediaan jasa City Tour gratis, bus Jawara praktis beroperasi dalam kondisi monopoli alamiah karena tidak ada entitas swasta yang mampu menawarkan layanan serupa tanpa memungut biaya. Namun, dalam konteks yang lebih luas, sebagai penyedia jasa mobilitas rekreasi, karakter persaingannya sangat ketat dan didominasi oleh preferensi kenyamanan. Pesaing utama dalam karakter pasar ini adalah kenyamanan kendaraan pribadi dan fleksibilitas transportasi daring. Wisatawan modern cenderung memiliki toleransi yang rendah terhadap ketidaknyamanan seperti antrian panjang atau jadwal yang tidak pasti. Oleh karena itu, karakter persaing ini menuntut pengelola untuk tidak berlindung di balik status gratis, tetapi harus mampu menghadirkan standar operasional yang setara dengan layanan berbayar, seperti ketepatan waktu, keberangkatan, dan kebersihan armada, guna menjaga loyalitas pengguna dan mencegah beralihnya wisatawan ke moda transportasi substitusi. Untuk memahami posisi bus Jawara dalam ekosistem pariwisata regional, kami melakukan pemetaan terhadap layanan atau destinasi yang menjadi kompetitor tidak langsung dalam memperebutkan waktu kunjungan wisatawan. Yang pertama ada Si Benteng atau angkot retro, transportasi publik perumahan dengan desain retro unik. Yang kedua Transkota Tangerang atau BRT, bus rapid transit koridor Tayo untuk mobilitas umum. Kemudian yang terakhir, bus Trans Tangerang Ayo, meningkatkan kenyamanan dan jangkauan layanan transportasi publik. Jadi, proyek Jawara City Hop-on menetapkan prioritas target pasar ke dalam dua kategori. Yang pertama adalah pasar utama atau primary market. Target utamanya yaitu keluarga warga Kota Tangerang yang membutuhkan hiburan akhir pekan terjangkau dan institusi pendidikan mulai dari TK hingga SMP yang membutuhkan sarana flight trip sejarah. Segmen ini memiliki volume permintaan terbesar dan paling konsisten sepanjang tahun, sehingga menjadi tulang punggung tingkat keterisian atau load factor armada. Nah, yang kedua adalah pasar sekunder atau secondary market. Target pendukungnya adalah kaum milenial dari wilayah Jabodetabek yang datang khusus untuk berburu konten foto dan kuliner, serta wisatawan transit bandara yang memiliki waktu luang. Meskipun volumenya fluktuatif, segmen ini memiliki daya beli kuliner yang lebih tinggi sehingga memberikan dampak ekonomi atau spending yang signifikan bagi UMKM di titik pemberhentian rute. Untuk positioningnya, Jawara City Hop-on diposisikan sebagai ikon wisata integrasi kota yang inklusif dan modern. Strategi pemosisian ini dirancang untuk membedakan layanan bus Jawara dari sekedar moda transportasi gratis biasa. Bus Jawara menempati ceruk untuk sebagai wahana rekreasi berjalan atau experience-based mobility. Nilai tawar utama yang ditonjolkan adalah pengalaman menikmati sejarah dan estetika kota tanpa biaya, dipandu oleh operator yang kompeten, serta didukung oleh kemudahan teknologi digital. Dengan posisi ini, bus Jawara bukan lagi dilihat sebagai alternatif transportasi untuk transportasi umum bagi kalangan menengah ke bawah semata, melainkan sebagai atraksi gaya hidup atau lifestyle attraction yang relevan bagi semua kalangan ekonomi yang ingin mengenal wajah baru kota Tangerang. Setiap proyek memiliki risiko inheren yang harus dikelola, dan dalam konteks bus Jawara terdapat 3 risiko pasar utama. Pertama adalah risiko kejenuhan pasar, di mana wisatawan lokal merasa bosan dengan rute yang monoton.
Mitigasinya dilakukan melalui penyegaran tema wisata secara berkala, seperti edisi wisata kuliner atau wisata sejarah kemerdekaan, serta rotasi rute minor setiap semester. Untuk yang kedua, risiko adalah penggangguan teknis pada aplikasi Tangerang Live yang dapat menghambat proses reservasi dan memicu keluhan publik. Mitigasinya adalah penyediaan seluruh cadangan berupa pemesanan manual di tempat atau on the spot dengan kuota terbatas serta pemeliharaan server secara rutin. Untuk yang ketiga adalah kemacetan lalu lintas yang parah di rute wisata yang dapat menurunkan kepuasan wisatawan. Mitigasi strateginya adalah penyesuaian jadwal keberangkatan, menghindari jam sibuk kerja serta koordinasi dengan petugas lalu lintas di sub untuk prioritas jalur pada titik simpul kemacetan. Strategi go-to-market untuk memastikan keberhasilan peluncuran program optimalisasi ini, strategi go-to-market harus dijalankan dengan narasi wajah baru wisata Tangerang. Tahap peluncuran dimulai dengan kampanye digital bertajuk "Ayo Kesini Tangerang" yang mengajak masyarakat membagikan kenangan mereka tentang sudut kota, diikuti dengan kompetisi foto di atas musyawarah. Pihak pengelola direkomendasikan untuk menggandeng Dinas Pendidikan guna mewajibkan program pengenalan sejarah kota menggunakan musyawarah bagi siswa sekolah dasar yang secara otomatis menjamin basis permintaan tetap pada hari kerja. Selain itu, pemasangan kode QR di setiap kursi bus yang terhubung langsung ke laman profil UMKM kuliner yang dilintas rute akan memperkuat posisi musyawarah sebagai penggerak ekonomi real, sebuah nilai tambah yang dapat dijual kepada pemerintah daerah dan sponsor potensial sebagai bukti keberhasilan program. Di sini ada strategi pengembangan pasar. Yang pertama, penetrasi pasar edukasi atau educational market penetration dengan menjadikan musyawarah sebagai kurikulum wajib mata lokal bagi siswa sekolah dasar di Tangerang. Yang kedua, pengembangan pasar wisatawan transit atau transit tourist development dengan bekerja sama manajemen hotel di sekitar Bandara Soekarno-Hatta. Di sini ada dan dari saat ini kita memiliki strategi bauran pemasaran itu setuju. Yang pertama ada product, price, place, promotion, people, and kita berikan adalah city tour experience. Dan untuk slide ini kita memiliki strategi bauran pemasaran, price itu kita akan memberikan free tiket. Yang pertama ada product, price, selanjutnya ada promotion, people, and dengan Tangerang fitur Tangerang Live fitur Abang Jawara dan juga promotion sendiri kita menggunakan user generate content. Yang pertama ada product, price, dan juga kita ada promotion yaitu people and wisata atau tour guide, dan juga yang terakhir ada proses yang pemasaran yaitu one click booking sendiri yang pertama ada product, price, pemesanan tiket people melalui sekali klik dari web yang kita punya. Dan untuk slide ini kita memiliki tabel proyeksi realisasi pendapatan tahun pertama. Dari tabel ini kita berisikan komponen produk pendapatan, unit target, harga satuan atau estimasi, dan juga total proyeksi dalam bentuk rupiah. Dan tabel berikutnya kita memiliki proyeksi estimasi biaya SDM tahunan. Dari tabel ini berisi dari posisi perjabatan, lalu jumlah personilnya, serta gaji dan tunjangan per bulannya, dan juga total biaya per tahun. Dan untuk slide berikutnya yaitu proyeksi biaya operasional dan perawatan atau O&M yang berisikan komponen biaya, dasar perhitungan, serta estimasi biaya tahunan. Dari slide berikutnya ini kita bisa melihat rekapitulasi kinerja keuangan dalam 1 tahun. Dan di tabel ini kita sudah jabarkan uraian keuangan, nilai dalam bentuk rupiah, dan juga keterangannya. Dari kesimpulan keuangan ini, tanpa adanya strategi optimalisasi pendapatan iklan dan charter, pemerintah harus menanggung beban penuh sebesar 2,78 miliar. Dengan adanya proyek ini, beban subsidi APBD berhasil ditekan atau dihemat sebesar 23%. Sisa beban subsidi sebesar 2,13 miliar tersebut dipandang bukan sebagai kerugian, melainkan sebagai investasi daerah untuk menghasilkan dampak ekonomi pariwisata yang jauh lebih besar bagi UMKM dan masyarakat, yang nilainya secara makro diproyeksikan melampaui nilai subsidi yang dikeluarkan. Dengan adanya proyek Jawara City Hub ini dinyatakan sangat layak atau highly visible karena didukung model kemitraan pemerintah dan juga swasta
yang meningkatkan efisiensi layanan dan respon terhadap permintaan pasar. Tingginya minat masyarakat menunjukkan layanan ini telah menjadi ikon pariwisata kota, sementara strategi komersialisasi non-tiket memungkinkan keberlanjutan finansial, efisiensi anggaran daerah, serta mendorong dampak ekonomi bagi UMKM lokal. Secara keseluruhan, proyek ini layak secara operasional, finansial, dan kelembagaan. Baik, mungkin itu saja yang dapat kami presentasikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Apabila ingin menghubungi kami, dapat melalui alamat email surat, media sosial, dan juga nomor telepon yang tertera. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.